Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Nah, anak-anak sudah sarapan tadi pagi? Kalau belum sarapan, sebentar lagi kalau yang istirahat kalian sarapan. Nah, anak-anak, kenapa kok saya barusan tanya sarapan? Nggak tahu. Saya tanya. Nah, anak-anak punya nggak keyakinan di dalam hatinya bahwa orang yang tidak sarapan itu akan lapar, akan sakit perut, akan lemas, gitu kan ya? Terus belajarnya nggak semangat. Sama halnya dengan sesuatu yang akan kita buat bersama-sama hari ini, pagi ini. Kita akan membuat sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Kira-kira dari kelas 10A ini ada nggak yang mengetahui keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas. Keyakinan. Kayak kalian, saya yakin Bu, saya iman Bu kalau agama saya itu adalah agama yang terbaik. Gitu. Berarti keyakinan kelas itu gimana? Yakin kelasnya baik, ya. Yakin kelasnya baik. Nah, terus kalau keyakinan kelas berarti sesuatu yang kita yakini untuk kelas kita. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sesuatu yang kita yakini. Kalau kita sudah yakini, insya Allah kalau kita mau melakukan sesuatu itu tidak berat, ya. Beda dengan kalau sesuatu yang diharuskan, itu berarti berat. Kok aku tuh mesti, gitu kan? Tapi kalau sesuatu yang diyakini, kita akan santai saja untuk melaksanakannya. Karena kita sudah tertanam dari hati, yakin tadi itu, ya. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas 10A. Tujuan keyakinan kelas itu dibuat yaitu untuk menciptakan apa? Keharmonisan dalam kelas, suasana yang nyaman dalam kelas, supaya kelas kalian merasa enak untuk sebagai tempat pembelajaran, ya. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, anak-anak saya bagi per kelompok. Satu kelompok akan saya bagi 3 stick note, ya. Nanti kalian nulis di stick note-nya untuk nanti ditempelkan di papan keyakinan kelas, ya. Tolong sekarang duduknya berhadapan berempat-empat, ya. Akan saya bagi stick note-nya. Silakan ditulis keyakinan kelasnya pada stick note yang sudah saya bagikan. Kira-kira keyakinan apa yang ada di dalam diri kalian yang sekiranya nanti menjadi yakin, yang sekiranya nanti kalian itu menjalankannya dengan rasa nyaman tanpa ada paksaan, ya. Nah, misalkan saya beri contoh keyakinan kelas, saya harus datang tepat waktu di kelas, atau tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, misalkan. Nah, kalau
keyakinan kelas, berarti kan nanti kalian akan sendirinya akan merasa nyaman apabila kalian itu mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Ya. Kalau sudah yakin tadi, kalau sudah nyaman tadi di dalam dirinya, gitu ya. Silakan ditulis di kertasnya masing-masing. Baik anak, apakah sudah selesai ditulis? Sudah. Nah, kalau sudah, silakan ditempel di papan keyakinan kelas. Silakan. Silakan. Nah, ini sudah ada beberapa keyakinan kelas yang sudah kalian yakini, yang sudah kalian buat sendiri ya. Jadi nanti siap untuk melaksanakan mulai hari ini juga. Ya. Ya. Tolong saya dibacakan dari kelompok sini dulu. Keyakinan kelas yang barusan sudah dibuat. Coba lagi. Perwakilan, silakan. Mana punya kelompoknya tadi yang sudah dibuat? Jawab tak apa-apa. Menjaga kebersihan kelas. Tepuk tangan. Berarti kalau menjaga kebersihan kelas, di dalam hatinya sudah yakin menjaga kebersihan kelas, berarti nanti ketika waktunya istirahat setelah makan harus dibuang pada tempatnya. Gitu ya. Terus keyakinan kelas yang kedua, silakan dari kelompok sini, satu anak saja. Meningkatkan toleransi. Kasih plus ya. Jadi kalau meningkatkan toleransi berarti kalian harus menghargai sesama teman. Kalau diskusi itu saling menghargai pendapat teman yang satu dengan teman yang lainnya. Kalian boleh berpendapat manakala nanti sama temannya diberi kesempatan untuk berpendapat. Terus tidak boleh memaksakan pendapat, itu ya. Sehingga di dalam kelas itu tercipta bagaimana? Kalau orang toleransi biasanya di dalam kelas itu nanti akan tercipta harmonis alias keharmonisan, gitu ya. Ya. Nah, saya minta tolong yang terakhir kali untuk dibacakan keyakinan kelas dari kelompok ini. Silakan. Ayo cepat waktu nih. Sadar terhadap tanggung jawab, misalnya terhadap tiket kelas. Sadar terhadap tanggung jawab, misalkan piket kelas. Bagus sekali. Sadar akan tanggung jawab. Jadi kalau sudah tanggung jawabnya piket, hari ini ya piket, tidak usah disuruh. Sehingga kalau sadar kan dengan sendirinya kalian piket ya. Gitu. Nah, dari sekian keyakinan kelas yang sudah kalian buat, ini nanti akan disepakati bersama-sama dan siap untuk dilaksanakan bersama-sama di kelas 10A ini ya. Jadi mulai hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas dan siap untuk dilaksanakan mulai hari ini sampai seterusnya, gitu ya. Nah, saya terima kasih sekali, terima kasih untuk hari ini dan kalian juga luar biasa hebat, anak-anak hebat. Saya minta kita foto bersama dengan membawa keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Ya, silakan kita coba. Ayo. Kita foto bersama. Silakan maju depan. Lagi kau saya. Posisinya pindah dari yang tadi ya. Lalu. Tinggal Pak.
Nah, posenya begini, posenya begini. Oh. Jadi kan mengevaluasi. Yo, oke, yo, siap. 3. Posenya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengulangi rasa hormat saya izin menyampaikan materi saya yaitu tentang disiplin positif. Tanpa mengulangi rasa hormat saya di sini menyampaikan materi disiplin positif. Jangan klik kiri, klik kiri mah. Iya. Materi saya yaitu Bapak Ibu tentang disiplin positif. Disiplin positif di sini akan saya bahas definisi disiplin positif, tujuan disiplin positif, dan bagaimana penerapan disiplin positif di sekolah tercinta kita yaitu SMA Negeri Thomas. Disiplin positif di sini adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Jadi maksudnya di sini Bapak Ibu, disiplin positif itu melakukan sesuatu dalam rangka kita mendapatkan kepatuhan. Biasanya kita cenderung menggunakan hukuman kepada siswa kita, dan akhirnya membuat siswa kita merasa tidak nyaman dan tertekan ketika mengikuti pembelajaran atau dalam lingkungan keseharian di sekolah. Sini ada tujuan. Di sini ada tujuan disiplin positif. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Maksudnya di sini kita memberdayakan siswa supaya siswa dalam melakukan sesuatu tanpa paksaan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Itu Bapak Ibu. Faktor pendukung disiplin siswa. Di sini ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal biasanya sering disebut dengan motivasi intrinsik, sedangkan faktor eksternal sering juga disebut dengan motivasi ekstrinsik. Nah, faktor pendukung disiplin siswa. Kita sebagai guru memiliki tujuan, yaitu adalah menciptakan siswa dengan memiliki disiplin diri. Jadi tujuan kita sebagai pendidik menciptakan siswa untuk memiliki disiplin diri, sehingga dalam diri siswa tertanam nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya nilai-nilai kebajikan universal itu adalah tertanam di dalam diri anak-anak motivasi intrinsik seperti pembawaan, kesadaran, minat, dan motivasi.
Biasanya Bapak Ibu, faktor intrinsik atau motivasi intrinsik ini biasanya bertahan lama atau bisa permanen karena muncul dari dalam diri anak. Sedangkan faktor eksternal atau motivasi eksternal cenderung sementara Bapak Ibu, karena anak-anak itu patuh pada peraturan hanya gara-gara ingin dipuji, ingin mendapatkan hadiah, atau takut ketika mendapatkan hukuman. Yang dibutuhkan dalam disiplin positif di sini yang pertama adalah kesepakatan. Kesepakatan ini bisa yang dimaksud Pak Taufik tadi, yaitu adalah kita membuat keyakinan kelas dengan anak-anak di dalam kelas sebelum pembelajaran dimulai. Tujuannya kita membuat kesepakatan dengan anak-anak, anak sendiri yang membuat dengan Bapak Ibu guru makul atau dengan Bapak Ibu wali kelas. Tujuannya membuat keyakinan kelas supaya anak-anak dengan sendirinya membuat peraturan, membuat keyakinan tentang dirinya sendiri di dalam kelas itu, supaya anak-anak merasa nyaman mengikuti pembelajaran di kelas. Yang kedua, peraturan yang dijalankan dengan konsisten. Jadi peraturannya dijalankan terus-menerus. Yang ketiga, pengendalian emosi yang baik. Bagaimana menerapkan disiplin positif di sekolah? Alhamdulillah Bapak Ibu, di sekolah kita ketika ini SMA dan Thomas, disiplin positif sudah diterapkan melalui adanya tata tertib sekolah. Praktik disiplin positif di sekolah. Yang pertama, membangun kegiatan belajar tepat tumbuh kembang anak. Maksudnya kita belajar dengan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi sesuai dengan keinginan anak. Misalkan anak-anak mau belajar di luar outdoor misalkan, atau belajar di dalam kelas. Itu mungkin anak-anak dengan seperti itu anak-anak lebih bersemangat untuk melakukan atau untuk mengikuti pembelajaran bersama dengan kita. Yang kedua, memahami karakteristik dan kebutuhan anak. Jadi setiap anak itu memiliki karakteristik berbeda-beda ya Bapak Ibu. Yang ketiga, kerjasama yang sinergis antara guru dan wali murid ini sudah seringkali kita lakukan yang difasilitasi oleh IBK. Yang keempat, meningkatkan intensitas komunikasi kita dengan siswa. Jadi setiap kali siswa melakukan kesalahan, kita diganti Bapak Ibu, sehingga mereka merasa nyaman untuk bercerita kepada kita dan menentukan solusinya sendiri. Yang kelima, membangun hubungan yang fleksibel dan dinamis dengan siswa. Jadi siswa itu suka dengan Bapak Ibu guru yang mau menerima dia, terus tidak kaku. Jadi ini nama sumbernya terakhir ini. Jadi siswa itu akan mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya apabila Bapak Ibu guru menyediakan waktu untuk siswa tersebut. Jadi Bapak Ibu nanti disambung dengan Bapak Ibu di yang lain. Untuk kesimpulan dari Bapak Ibu, kita dalam menerapkan disiplin positif di sekolah, tujuannya adalah supaya siswa mau melakukan sesuatu tanpa paksaan, tanpa hukuman, dan tanpa ancaman. Demikian materi disiplin positif yang saya sampaikan bisa dilanjutkan oleh Bapak Ibu di yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pongas, Bapak Ibu Guru
calon guru penggerak angkatan 7 yang berbahagia. Apa yang akan kami sampaikan ini merupakan tugas dari guru penggerak dari BPGB. Kronologinya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kami CGB ada beberapa modul, kemudian kami sudah melewati modul 1 yang terdiri dari 4 bagian. Ada 1.1, kemudian 1.2, modul 1.3, kemudian yang terakhir sampai berakhir di bulan Desember kemarin adalah modul 1.4. Yang tiap-tiap bagian harus kita mengupload, kami mengupload, mengumpulkan bukti tugas yang sudah dilakukan berupa aksi nyata. Ketika modul 1.1, kemudian modul 1.2, modul 1.3, kami juga sudah melakukan aksi nyata dan sudah diupload. Kalau ada yang bertanya kenapa yang dulu-dulu kok tidak kemudian menghadirkan rekan-rekan guru di lembaga yang sama, ini karena memang modul yang sebelumnya bersifat istilahnya bersifat teori, tidak sedikit sekali menyentuh ranah teknis. Kemudian di modul 1.4 ini sudah sangat teknis sekali, maka harus disampaikan ke guru-guru yang lain. Sebenarnya di aturan main yang ada di LMS yang kami kerjakan itu bisa hanya untuk 10 orang, minimal 10 orang. Kenapa kok minimal 10 orang? Karena itu adalah hitungan paling mudah untuk CGP yang dari jenjang SD. Sedangkan seperti kita yang jenjang SMA bisa lebih dari itu, karena harapannya yang bagian ini harus tersampaikan ke semua Bapak Ibu guru dan harus bisa dilaksanakan. Jadi soalnya apa yang kami sampaikan ini Sebenarnya kita sudah melaksanakan di kelas, dan kemarin juga ketika praktek di 1.4 juga itu ada salah satu tugasnya adalah mencoba untuk melatih tentang kemampuan penanganan masalah siswa. Nah, cuman tadi yang sudah sampaikan mulai dari latar belakangnya, kemudian keyakinan kelas, sebenarnya itu adalah salah satu modal ketika kita memberikan penanganan masalah pada siswa. Nah, cuma kita juga harus memahami ada dua hal, yaitu kalau tadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada satu opsi lagi Bapak Ibu, yaitu tentang restitusi. Tadi sudah sedikit disinggung, mungkin ada beberapa yang mungkin saya akan jelaskan. Nah, yang saya akan jelaskan hari ini itu adalah sebenarnya ini sudah kita laksanakan ya, secara sadar atau tidak sadar, yaitu 5 posisi kontrol, maaf ya. Jadi bukan selalu ya Pak ya. 5 posisi kontrol ketika kita melaksanakan ya penanganan problem. Sebenarnya tadi disampaikan oleh Pak Taufik, kalau saya ini sebenarnya sifatnya adalah secara psikologisnya sebenarnya kemampuan ini sudah dimiliki, salah satunya adalah dari guru BK. Cuman kita sebagai guru kan juga harus memberikan pelayanan pada siswa itu, juga kita juga harus memaham. Sebenarnya ini sudah paham ya Bapak Ibu, cuma kita sharing saja sedikit. Jadi problem yang dihadapi oleh siswa sebenarnya itu sebenarnya sudah kita laksanakan, yaitu perlu penanganan yang tepat. Nah, salah satunya opsi yang kemarin yang kita pelajari itu adalah restitusi. Jadi akhirnya ada sedikit restitusi. Salah satu yang kita coba praktekkan. Apa yang restitusi itu? Jadi sebenarnya yang kita sudah tahu bahwa setiap permasalahan siswa itu pasti dilatar belakangi sesuatu. Dan Bapak Ibu juga ketika mendalami dari permasalahan siswa, penanganan dari siswa juga pasti ya sudah salah satu poinnya adalah tentang latar belakang yang dilakukan mereka. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Isti bahwa mereka melakukan itu salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar dari mereka. Dari salah satu dari 5. Karena 5 ini kalau saya satu timpang, maka pasti akan muncul permasalahan. Oke. Nah, restitusi ini sebenarnya adalah sebuah pilihan Bapak Ibu. Jadi anak sederhananya ini, karena waktunya tidak terlalu banyak. Restitusi itu adalah penanganan yang merupakan pilihan. Jadi anak diajak secara mandiri mencari solusi. Jadi tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Melinda
berbeda bahwa kita harus berupaya mulai sekarang menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa. Itu intinya. Dikirain, kan gimana jam salah, ini kita gerak. Kalau sampai sore wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam destinasi kami. Kami berenam ini mengucapkan banyak terima kasih karena memang tidak ada konsumsinya. Kebetulan saya bagian 5 kebutuhan dasar manusia. Lepas kali ini. Ya, tadi dirapel. Nah, ini saya kebagian 5 kebutuhan dasar manusia atau perilaku pada anak. Jadi sebelum ada keyakinan kelas atau yang lainnya, kita harus memahami terlebih dahulu apa sih 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Yang pertama menurut William Glasser yaitu bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Yang keempat adalah kesenangan atau fun. Dan yang terakhir adalah penguasaan atau power. Nah, ini jadi semuanya ini kita harus tahu dulu kenapa anak-anak itu bisa melakukan misalnya melakukan pelanggaran atau tidak sesuai dengan norma atau kebajikan seperti yang kita inginkan. Berarti ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia itu biasanya tidak terpenuhi. Salah satunya Bapak Ibu sekarang mungkin ada yang belum sarapan. Jelas ya. Berarti itu adalah salah satu yang nomor 1 untuk bertahan hidup. Kalau lapar emosi. Cinta hari ini, Pak. Bagaimana petani itu menanam padi. Jadi istilahnya bagaimana kita dalam lingkungan anak-anak itu sebagai padi tinggal. Berarti tugas kita adalah untuk menuntun, kemudian sebagai teman, bisa sebagai fasilitator agar anak-anak itu tumbuh dengan baik. Misalnya diibaratkan anak-anak itu sebagai petani. Petani itu berarti apa tugasnya? Anak-anak diibaratkan sebagai tanaman padi. Kemudian guru adalah sebagai petani. Berarti tugasnya petani apa berarti apa? Kita bisa subur kalau lahannya tandus. Persiapkan tanah. Ya, tanahnya itu bagaimana? Masih subur apa enggak? Kemudian selain itu pupuk. Oke, berhati-hati menggunakan pupuk. Kemudian Saya kembali. dulu ya. Berarti cahayanya bagaimana dan tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Jadi kita harus tahu karakter masing-masing anak. Makanya dalam pembelajaran kurikulum TK itu kan ada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita harus tahu kelebihan anak-anak masing-masing anak itu berbeda. Karena anak-anak itu mempunyai keunikan tersendiri. Jadi kita harus tahu anak-anak itu bakatnya ada di mana.
Kemudian yang nomor 2 sampai nomor 5 itu bersifat psikomotor, lebih cenderung ke situ. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan bersifat fisiologis, kesehatan, rumah dan makan. Balik lagi ke makan ya Bapak Ibu. Makan ya Bu, ya betul. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan biologis atau sebagai dari proses reproduksi untuk mempertahankan hidup. Aku dengar emosi. Oh gitu. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk merasa aman agar murid dapat belajar dengan baik dan merasa aman. Pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Contohnya misalnya murid kita, saya pernah mengajar IPS karena memang lintas minat. Itu anaknya tidak pernah mengerjakan tugas, kemudian nyampe ke sekolah harus ada jam pertama itu tidur. Saya tidur, saya sampai heran kenapa kamu tidur. Terus saya selalu minta tugas, kemudian bagaimana ini kok belum selesai tugasnya gitu. Ternyata saya itu memang kalau dulu ya saya kurang mungkin harusnya perhatian dari satu orang ke orang lain. Jadi Ada cuma saya. ya, ternyata ya anak itu kalau sudah naik ke kelas 2 nanti saya tahu kenapa anak itu tidak mengerjakan tugas kemudian tidur karena memang dia tidak sarapan. Karena di rumah itu ibunya tidak menyediakan makanan karena memang kurang dalam ekonominya. Oleh ibu tiri. Dua contohnya. Kemudian ada juga saya masih ingat kelas IPS itu tidak pernah mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas kemudian selalu datang terlambat ya. Kenapa? Ternyata dia itu mencari apa itu Bapak Ibu, mencari pemimpin pada malam harinya. Nah, karena dia itu apa? Untuk bertahan hidup. Contoh yang nomor 1. Contoh yang nomor 2 itu. Biologis. Oh, kita biologi Bapak Ibu sudah tahu ya. Misalnya 11 IPA, katanya dia, anaknya
Bu. Seneng rek, pas ini pas. Salah tarik. Salah pas. Katanya lagarnya bikin subuh. Yang terakhir adalah penguasaan atau power. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, terampil, dan diakui hidupnya. Di sini banyak sekali kalau kita sebagai guru penggerak sebenarnya ada 5, ya Bapak Ibu, yaitu guru penggerak mengaktifkan siswa, kemudian berinovasi, kemudian berkolaborasi, kemudian reflektif, dan yang terakhir adalah apa? Inovatif, mengaktifkan kita mandiri. Ya, itu berarti ada 5, Bapak Ibu. Jadi kalau kita misalnya berinovasi, maka anak-anak itu bisa melakukan penguasaan. Mereka merasa ingin diakui keberadaannya, penguasaan dalam hal teknologi terutama. Makanya pembelajaran dengan cara mengaktifkan siswa itu menurut saya sangat penting sekali. Bapak Ibu, ada yang membuat novel, ya, kemudian novel yang bahasa Inggris, itu sudah anak-anak merasa mempunyai penguasaan. Jadi anak-anak bisa menjadi lebih mandiri, kemudian bisa menjadi bertanggung jawab terhadap tugas yang ada di dirinya. Jadi mereka lebih siap ketika lulus nanti. Mungkin karena waktunya itu dibatasi, Bapak Ibu, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga menjadi bermanfaat buat Bapak Ibu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang memberikan luangkan waktunya untuk mendengarkan apa yang akan kami sampaikan pada pagi ini. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya mendapatkan bagian menyampaikan materi tentang motivasi perilaku manusia. Nah, sebelum saya menyampaikan materi saya, izinkan saya membacakan penggarapan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebenarnya hadis ini sudah tidak asing bagi kita, yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya apa yang kita lakukan itu tergantung dari niat kita masing-masing. Baik. Yang saya sampaikan menurut dengan dosen bahwa motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama yaitu orang melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika seseorang berada pada posisi ini, dia akan memiliki pikiran apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi dalam pikirannya seperti itu, apa ya, atau apa ya, seperti itu. Jadi orang yang berada seperti ini selalu merasa kecemasan dan ketakutan, takut ditegur, takut dimarahi, takut mendapatkan surat yang atasan seperti itu. Nah, motivasi ini merupakan motivasi eksternal seperti apa yang disampaikan oleh pemerintah tadi. Jadi dia melakukan sesuatu karena takut sama orang lain, bukan berasal dari dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi orang yang seperti ini tidak akan merasa tenang. Nah, itu kalau menurut saya ya. Kemudian motivasi yang kedua
tidak dia dapatkan, maka orang ini akan merasa sangat kecewa dan akan menjadi berkecil hati. Sehingga ketika ada kesempatan yang lain atau pada kesempatan yang lain, orang yang seperti ini dia akan tidak akan melakukan sesuatu lebih baik dari sebelumnya. Jadi, ya wes lah paling aku ya nggak oleh penghargaan, wes lah aku nggak bakal dapat imbalan. Nah, seperti itu. Ini adalah motivasi eksternal dari orang ini mendapatkan pujian. Ya bisa jadi kalau nggak ada imbalan dia nggak akan bekerja seperti itu. Kemudian yang ketiga, motivasi untuk menghargai diri sendiri. Jadi orang yang berada pada posisi ketiga ini, dia akan menjadi dalam pikirannya itu saya akan menjadi orang yang seperti apa ya apabila saya melakukan hal ini. Karena memang itu berasal dari kesadaran dirinya, motivasi dalam dirinya sendiri. Itu. Nah, orang yang berada pada posisi yang nomor 3 ini, dia akan pandai dalam mengatur waktu. Dia akan pandai dalam membagi waktu yang dia miliki. Dia tidak akan membuang-buang kesempatan yang dimilikinya dengan percuma. Karena bagi orang yang ada di posisi ketiga ini, yang penting dia bermanfaat untuk orang lain, dan itu memang murni dilakukan berasal dari hatinya. Seperti itu. Kemudian orang yang berada di posisi yang ketiga ini, dia juga orang yang cakap memerintah dirinya sendiri. Jadi bukan memerintah orang lain. Dia sudah ahli, dia merasa melakukan pekerjaannya dengan merdeka, sehingga dia bebas kan, karena tidak mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain, sehingga dia bebas melakukan kewajibannya karena kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Ketika dia melakukan pekerjaannya, dia akan merasa enjoy, merasa santai, tidak merasa dikejar-kejar oleh orang lain, tidak terpengaruh oleh orang lain seperti itu. Jadi dia akan merasa tenang seperti dia tidak mengerjakan apa-apa, padahal dia sudah menghasilkan jauh dari yang lainnya seperti itu. Nah, kira-kira kita semua yang ada di sini masih semua memiliki motivasi yang nomor 3, karena kesadaran diri sendiri. Jadi meskipun tanpa duit aja hidup di sini. Terima kasih Bapak Ibu sudah sadar diri untuk duduk di sini. Berarti supaya ini kombinasi. Berarti supaya kombinasi. Jadi motivasi yang kedua dan yang ketiga. Mungkin ada yang kombinasi motivasi 1 dan 2, ada yang 2 dan 3, ada yang murni yang motivasi 0 dan 3. Sekarang Ini ke polisi. konsekuensi dan penghargaan. Nanti ini mungkin nanti akan dijelaskan dan teman-teman yang lupa ya. Saya sendiri yang penghargaan ya. Sekilas saja. Di sini kalau hukuman itu kan bersifat tiba-tiba ya. Tiba-tiba ada yang bermasalah, tiba-tiba saja maaf. Dan itu biasanya di antara orang yang berpuasa. Dalam sini nggak dulu, sebenarnya marah. Yang marah menjadi korban adalah siswanya. Karena itu bisa menimbulkan trauma yang berlebihan. Kalau menurut neuroscience, anak yang sering dihukum itu malah neuronnya akan mengalami penurunan. Jadi, halo. Kami minta hukuman. Polisi. Ketika anak itu sering dihukum, ini menurut neuroscience. Jadi ketika anak itu sering dihukum, maka anak itu akan mengalami kerontokan, sehingga kalau anak itu mengalami kemunduran, makanya tidak heran kalau di sekitar kita ada anak yang cicat nakal, kemudian dia mau berubah tapi masih dimarahi
Kemudian yang berhubungan dengan materi saya tadi yaitu penghargaan. Pada dasarnya penghargaan itu sama dengan hukuman. Jadi sama-sama membunuhnya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena sama-sama mengendalikan perilaku seseorang untuk menuju apa yang kita inginkan. Jadi kalau seseorang itu, kalau keadaannya seperti ini, kalau kamu mau melakukan sesuatu yang saya inginkan, maka saya akan memberikan imbalan kepada kamu, gitu kan? Nah itu sama kan seperti orang anak yang dihukum. Ketika dihukum, anak itu akan terus sama kita. Ketika kita memberikan penghargaan, anak itu juga akan terus sama kita, tetapi tidak dengan guru yang lain. Seperti itu. Jadi pada dasarnya penghargaan dan hukuman nilainya sama. Saya kira itu saja dari saya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu yang ada di sini, dan semoga dengan adanya materi yang saya sampaikan tadi kita semua berusaha berubah untuk termotivasi dengan yang ketiga, yaitu motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Tongas sudah berkenan di sini membersamai kami untuk melakukan pengimbasan dari program JGP Angkatan 7. Sekolah kita mendapatkan 6 JGP di tahap pertama, ini sesuatu yang luar biasa. Semoga pengimbasan yang kami lakukan hari ini sedikit banyak bisa istilahnya itu, monggo kalau mau diimplementasikan bareng-bareng, karena kemajuan sekolah kita adalah tanggung jawab kita bersama. Di sini saya kebagian materi keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Tapi di sini nanti akan dibagi dua. Jadi di sesi ini saya awali dengan keyakinan kelas terlebih dahulu. Nanti segitiga restitusinya ada di akhir nanti. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu mungkin? Keyakinan kita semua punya keyakinan ya Bapak Ibu. Ya semua punya keyakinan deh. Di sini keyakinan adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diaplikasikan di kelas-kelas. Jadi sebenarnya keyakinan kelas ini sifatnya universal, sifatnya luas, bisa diaplikasikan dimanapun. Bukan hanya di kelas kita ketika kita mengajar, tapi ketika dalam situasi seperti ini pun kita juga bisa membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini semacam kesepakatan yang kita buat sebelum kita melakukan suatu kegiatan atau suatu pembelajaran. Yang kedua di sini keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita harapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah ini kita kembali ke kurikulum merdeka.
Jadi intinya Kurper itu ramah pada anak. Di sini keyakinan kelas yang membuat bukan hanya kita sendiri, guru bukan. Kita bukan dominator di sini. Tapi semua diharapkan dibuat oleh anak-anak. Dibuat oleh anak-anak untuk anak-anak dan demi kepentingan anak-anak. Ini adalah keyakinan kelas, di mana isinya adalah nilai-nilai kebajikan universal yang bertujuan untuk keselamatan dan kebahagiaan yang seutuhnya. Oke, kita berpindah. Nah, kenapa keyakinan kelas perlu dibuat? Kenapa keyakinan kelas perlu dibuat? Di sini sudah ada jawabannya, jadi saya enak tinggal baca gitu. Oke, guru perlu membuat keyakinan kelas karena sebuah keyakinan yang dibuat bersama semua anggota kelas, yaitu guru dan murid. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin diri yang muncul dari dalam diri sendiri. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nur Hasanah tentang motivasi intrinsik. Motivasi ini ada dua nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah ekstrinsik yang berupa reward dan hukuman tadi. Dan ini sifatnya sementara, tidak kekal. Tapi ketika kita berbicara tentang motivasi intrinsik, motivasi ini timbul dalam diri kita sendiri, munculnya dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita menjalankannya dengan penuh kesadaran, dengan penuh keikhlasan, karena asalnya dari diri sendiri. Ketika siswa sadar bahwa ini adalah demi kebaikan dan keselamatan mereka, dan hal itu muncul dari kesadaran diri sendiri, maka motivasi intrinsik ini sifatnya akan apa Bapak Ibu? Akan permanen. Menjadi apa? Menjadi karakter mereka. Di sini sangat diperlukan dalam pembentukan 5P, profil pelajar Pancasila. Kita berpindah. Nah, Bapak Ibu, di sini ada apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kita kan selama ini sudah mengenal peraturan, bahkan di sekolah kita sudah luar biasa. Ada tatip namanya, tata tertib sekolah, dan sudah dikawal oleh beberapa Bapak Ibu juga sebagai tim tatip yang tak kenal lelah, menjalankan tatip ini setiap hari, menjaga ketertiban sekolah anak-anak agar tetap kondusif dan aman sekolah kita. Tapi di sini ada perbedaannya. Apa itu keyakinan kelas dan apa itu peraturan kelas? Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Perbedaan di antara keduanya yaitu keyakinan kelas sifatnya lebih abstrak dibandingkan peraturan kelas. Abstrak di sini berarti tidak konkret, sedangkan peraturan ini sifatnya konkret. Ini perbedaannya. Kenapa konkret dan tidak konkret? Kalau peraturan kelas tertulis, disepakati bersama, dijalankan, dan ada tim tatipnya. Kalau keyakinan kelas kenapa abstrak? Karena ini keyakinan. Kita tidak bisa melihat keyakinan seseorang kecuali melalui tingkah lakunya, melalui pengimplementasiannya. Ketika kita memiliki keyakinan, ini sifatnya lebih apa Bapak Ibu? Ini sifatnya lebih permanen. Jadi kita tidak perlu bergumbar istilahnya kalau sudah yakin.
saya begini, saya nanti begini, saya ingin berubah jadi lebih baik, saya harus bagaimana, seperti itu. Jadi ini akan menjadi sebuah keyakinan. Kita pindah ya. Ini juga alasan lainnya kenapa harus keyakinan yang kita implementasikan, bukan peraturan kelas. Kenapa harus keyakinan? Ini ada di tingkatan yang selanjutnya lagi. Kenapa harus keyakinan? Kenapa dengan peraturan saja apakah tidak cukup? Kenapa harus keyakinan? Di sini ada jawabannya. Nilai-nilai yang diyakini akan membuat seseorang memiliki motivasi internal. Dengan begitu, kalau motivasi internal tadi sifatnya kesadaran diri, muncul dari dalam diri, dilakukan dengan sepenuh hati, tulus, ikhlas, suci dari dalam dirinya. Dengan begitu ia tak akan sekedar menjalankan peraturan, melainkan yakin bahwa apa yang dilakukannya adalah benar untuk keselamatan. Oleh karena itu, dalam penanaman disiplin di kelas sebaiknya dibuat keyakinan kelas. Nah, ini alasannya nih Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini? Belum nih. Sesi tanya jawabnya nanti mawon nih. Kita lanjut. Nah, di sini kami sertakan langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Di sini ada kertas di papan ini, ada kertas. Di sini keyakinan guru SMA Thomas. Ini nanti di akhir sesi kalau masih ada waktu kita coba praktek deh Bapak Ibu. Keyakinan guru SMA Thomas. Nanti tentang nilai-nilai kebaikan yang kita yakini, kita tuliskan nanti di sana. Jadi di sini pertama guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Jadi guru ini meminta murid untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Yang kedua, semua usulan dari murid ditulis pada papan tulis. Ini opsional sifatnya. Kita bisa menggunakan sticky note seperti ini. Kita bagikan ke anak-anak. Kita arahkan untuk menuliskan sesuatu yang positif. Jadi di dalam keyakinan kelas kita tidak diperbolehkan menggunakan kata harus. Tidak boleh ada penekanan, tidak boleh ada paksaan di sini. Jadi semuanya harus berasal dari hati nurani mereka tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, yang ketiga, kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Jadi kita ubah lagi nanti setelah ditempel, terus kita pilih dan pilah untuk kita ubah dan sepakati bersama menjadi sebuah keyakinan kelas. Oke, lanjut ya. Kita masuk di akhir. Ini kesimpulannya nih Bapak Ibu. Kenapa kita perlu keyakinan dalam melaksanakan suatu program, suatu kegiatan, merencanakan langkah? Kenapa kita butuh keyakinan? Karena tanpa keyakinan semuanya tidak akan terlaksana, Bapak Ibu. Jadi kita perlu keyakinan
dalam penyelesaian satu tugas. Kita tahu dan sadar sepenuhnya bahwa masalah itu pasti ada. Benar ini Bapak Ibu ya, dalam setiap tujuan pasti ada masalah. Tapi kalau kita mempunyai keyakinan, kita sudah yakin, kita mantap, pasti bisa melaksanakan. Nah, di sini keyakinan ini membuat kita percaya bahwa kita mampu, bahwa kita bisa untuk menyelesaikan semua permasalahan yang mungkin muncul dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Thomas sudah berkenan di sini membersamai kami untuk melakukan pengimbasan dari program JGP Angkatan 7. Sekolah kita mendapatkan 6 JGP di tahap pertama ini sesuatu yang luar biasa. Semoga pengimbasan yang kami lakukan hari ini sedikit banyak bisa apa ya istilahnya itu, monggo kalau mau di apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi. Di sini saya sebagai guru di SMAN 1 Thomas. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 7 yang dilaksanakan pada hari Jumat kemarin, di sini saya merasa terimbas untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah SMAN 1 Thomas. Selain itu, di sini saya ikut tergerak dan termotivasi untuk mengikuti program calon guru penggerak selanjutnya. Terima kasih, sukses selalu untuk teman-teman calon guru penggerak angkatan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Cahyono dari kelas 10A. Setelah saya mengikuti kegiatan membuat keyakinan kelas bersama teman-teman yang dibimbing oleh Bu Melinda, saya merasa sangat bersemangat dan sangat toleransi untuk mengembangkan atau mengikuti keyakinan kelas yang telah kami buat. Terima kasih.